Saya akan membawakan presentasi tentang psikologi pelayanan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renaldi Ruben Marcelino, saya dari kelas 3B dan untuk program diplomanya di Dedika Perhotelan. Baik, untuk temanya hari ini adalah pelanggan yang merasa dihargai cenderung memberikan ulasan yang positif. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan apa itu psikologi pelayanan. Jadi, psikologi pelayanan sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan mempengaruhi pengalaman persepsi dan kepuasan pelanggan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku pelanggan saat menerima layanan, serta bagaimana penyedia layanan dapat menciptakan pengalaman yang positif dan berkesan. Dalam konteks ini, elemen-elemen seperti komunikasi, empati, sikap ramah, dan responsivitas sangat berperan. Psikologi pelayanan membantu perusahaan atau penyedia jasa dalam mengelola interaksi pelanggan dengan cara yang meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan potensi rekomendasi positif. Oke. Di sini adalah faktor kunci keberhasilan dalam sebuah pelayanan. Oke. Poin pertama adalah pelanggan yang merasa dihargai lebih cenderung sangat puas. Di sini untuk, poin nomor satu itu dimaksudkan, ketika pelanggan diberi perhatian dan diperlakukan dengan baik, maka mereka, merasa penting dan dihargai. Jadi ini membuat mereka, memiliki pengalaman yang lebih positif secara emosional, yang langsung meningkatkan kepuasan terhadap, layanan yang diberikan. Kemudian untuk poin nomor 2 adalah loyalitas pelanggan meningkat. Eee Menghargai pelanggan melalui interaksi yang personal, cepat tanggap dalam menangani, kasus atau menangani permasalahan dari pelanggan, itu, membuat mereka itu membuat seakan secara terhubung dengan kita. Jadi, eee, membuat mereka itu menjadi loyal terhadap kita. Dalam artian loyal adalah mereka merasa untuk pelayanan kita ini, eee bisa diulangi, dalam artian baik gitu loh. Jadi, loyalitas yang dimaksud adalah bisa jadi pelanggan tetap, seperti itu. Untuk poin ketiga, pelanggan lebih sering memberikan ulasan positif. Nah, sama seperti di poin satu dan poin nomor 2. Jadi ketika kita menghargai, atau kita melakukan pelayanan sebagai pelaku pelayanan, menghargai pelanggan, kita memberikan, pelayanan yang maksimal, kita selalu positif terhadap, pelanggan, otomatis, pelanggan akan, selalu memberikan ulasan positif. Dalam artian, eee pelanggan akan menilai kita, secara langsung, secara, eee, mungkin bisa lewat online gitu atau mungkin dari mulut ke mulut. Jadi, "Oh, ini pelayanannya bagus, di sini pelayanannya, eee" apa ya, bintang 5 seperti itu contohnya. Terus kemudian di sini ada poin nomor 4 adalah cara menghargai pelanggan. Nah, cara menghargai pelanggan itu, seperti kita sebagai penyedia pelayanan, harus menunjukkan penghargaan melalui empati. Jadi kita sebagai pelaku pelayanan, kita harus, memiliki rasa empati yang tinggi, kemudian, kita harus tahu apa itu kebutuhan pelanggan, terus kita harus perhatian, terus, kita harus juga, mengutamakan komunikasi. Jadi untuk komunikasi sendiri, kita harus, ramah terhadap pelanggan, terus merespon pelanggan dengan hal-hal yang baik, kemudian, menyelesaikan keluhan dan masalah dari pelanggan itu sendiri. Jadi dari poin-poin di, slide ini, eee, lebih cenderung kita bagaimana menghargai, pelanggan agar kita mendapatkan ulasan positif dari pelanggan. Oke, next. Oke. Untuk industri pariwisata dan perhotelan, citra dan reputasi adalah aset yang sangat berharga. Nah, ini di bidang, aspek industri pariwisata dan perhotelan, jadi di bidang akomodasi. Nah, untuk, hotel, resort, atau destinasi wisata yang dikenal menghargai pelanggan dengan memberikan layanan terbaik akan membangun reputasi yang kuat di kalangan wisatawan. Pelanggan yang merasa puas dengan layanan yang menghargai kebutuhan mereka cenderung membagikan pengalaman positif ini kepada orang lain melalui ulasan online,
media sosial atau rekomendasi pribadi. Nah, sama seperti poin sebelumnya sendiri adalah membahas tentang bagaimana kita memberikan pelayanan kepada, pelanggan agar pelanggan bisa, eee, memberikan ulasan positif, tidak hanya dari media sosial atau mungkin dari mulut ke mulut atau rekomendasi pribadi. Jadi kita, sebagai pelaku pelayanan kita harus tetap menjaga, standar kita, dalam pelayanan agar, pelanggan itu tidak apa namanya, kualitas pelayanan kita, seperti itu. Oke, untuk kesimpulannya di sini adalah menghargai pelanggan dalam industri pariwisata termasuk perhotelan merupakan kunci menciptakan pengalaman yang positif, berkesan. Pelayanan yang menghargai pelanggan tidak hanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Mereka tetapi juga terdampak langsung pada reputasi bisnis. Nah, seperti poin-poin sebelumnya, ketika kita melakukan pelayanan, kita sebagai pelaku pelayanan, kita harus juga menjaga nama baik, di mana kita, ditempatkan kerja dan juga ketika kita melakukan pelayanan yang sangat maksimal atau, servis yang sangat bagus, itu otomatis, reputasi tidak hanya dari kita saja, tapi dari hotel juga, dari tempat di mana kita bekerja juga semakin, membaik untuk segi reputasi. Jadi tidak merasa, bingung, merasa merasa apa namanya, "Kok ini, kayak gini pelayanannya?" Atau gundah gulana atau risau tentang pelayanan kita. Jadi kita harus tetap mengutamakan, untuk, eee, bagaimana ketika kita membangun citra positif, perusahaan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan mempertahankan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dari ketika kita melakukan kita secara, eee, pelaku pelayanan kita membuat, kesan positif, kita membuat pelayanan yang sangat, maksimal, pasti orang melihat kita, "Wah, ini bisa jadi tempat rekomendasi yang bagus ini." Jadi mungkin, bisa menjadikan, hubungan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, yang pada akhirnya sesuai apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan pasti sesuai apa yang kita dapat, pasti sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan pelayanan bintang 5, pasti orang bakal, atau pelanggan bakal, memberi feedback baik untuk kita. Jadi seperti itu. Demikian, presentasi saya. Terima kasih, maaf jika ada salah kata, saya pamit undur diri. Selamat sore.